Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya dengan cara menekan tombol yang seperti ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan supaya aku lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Sebelumnya aku mau mengucapkan mohon maaf karena selama 2 minggu aku tidak mengupload video karena ada satu dan lain hal yang membuat aku tidak bisa membuat video. Nah teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang simbiosis. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Nah, simbiosis sendiri ini dibedakan menjadi 4. Ada 4 ya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis amensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana keduanya untung atau sama-sama untung. Ya, kalau di mutualisme keduanya sama-sama untung. Contohnya adalah lebah dan bunga. Kenapa? Karena lebah membutuhkan madu dari bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan lebah untuk penyerbukan. Lalu ada juga burung jalak dan kerbau, di mana burung jalak memiliki keuntungan memakan kutu-kutu yang ada di badan kerbau, sedangkan kerbau juga mendapatkan keuntungan bahwa kutu-kutu yang dimakan oleh si jalak tadi sudah hilang atau sudah berkurang. Selanjutnya, yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Jadi ada yang satu untung, ada yang satu rugi. Contohnya adalah tanaman benalu dan inangnya. Di mana tanaman benalu mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan makanan dari si inangnya karena menyerap makanan dari si inangnya. Sedangkan si inangnya ini mendapatkan kerugian karena si benalu memakan makanan yang seharusnya menjadi milik si inangnya ini. Jadi inangnya terpaksa harus merelakan atau membagi makanannya yang diserap oleh benalu tadi. Ada juga nyamuk dan manusia. Kalian tahu sendiri kan, nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan mengambil darah manusia dan manusia dirugikan karena selain darahnya diambil oleh si nyamuk, dia juga mengalami kesakitan akibat digigit oleh nyamuk. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Kenapa demikian? Karena ikan remora memakan sisa-sisa makanan dari hiu, sedangkan hiu tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian atas perilaku si ikan remora tersebut. Selanjutnya ada juga bunga anggrek dan inangnya. Berbeda dengan benalu ya, bunga anggrek hanya menempel saja di inangnya tanpa mengambil makanan dari si inangnya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena bisa tinggal di tumbuhan inang. Sedangkan si inang ini tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian atas perilaku si anggrek yang menempel di tubuhnya. Oke, yang terakhir yang nomor 4 adalah simbiosis amensalisme. Kalian pasti juga jarang mendengar tentang simbiosis amensalisme ini kan? Kalau simbiosis amensalisme ini merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Simbiosis amensalisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu dirugikan dan yang satu tidak diuntungkan maupun dirugikan.
Contohnya adalah gulma dan tanaman padi. Kenapa? Karena gulma itu secara tidak langsung menutupi tanaman padi untuk mendapatkan cahaya dari sinar matahari, sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik, atau tanaman padi ini mendapatkan kerugian dari perilaku si gulma ini. Tetapi si gulma ini tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari si padi. Selanjutnya juga ada pohon walnut dan tanaman di sekitarnya. Pohon walnut ini memiliki zat yang beracun, sehingga menyebabkan tanaman di sekitarnya secara tidak langsung terkena racun dari si walnut ini. Tetapi si walnut ini, pohon walnut, tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Seperti itu. Oke, sampai sini kalian sudah paham kan tentang simbiosis? Bagus. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, seperti biasa, share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke media sosial kalian ya. Ingat, belajar itu keren. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.